Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi kita di channel YouTube Ruang Belajar Siswa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi PPKN mengenai hukum dalam masyarakat. Ayo kita simak bersama-sama materi berikut ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa hukum ialah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. Adapun tujuan pokok dari adanya hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan, sehingga kepentingan manusia itu akan terlindungi. Coba kalian perhatikan kedua gambar di atas. Kedua gambar tersebut itu menunjukkan para pengendara motor yang berhenti saat lampu lalu lintas menyala merah. Adapun pengendara motor yang patuh terhadap aturan lalu lintas itu ditunjukkan dengan gambar yang terdapat simbol centang berwarna hijau. Sedangkan yang bersimbol silang berwarna merah itu menunjukkan pengendara motor yang tidak mematuhi aturan. Perilaku patuh terhadap hukum itu sangat penting untuk menciptakan tatanan kehidupan sosial yang nyaman dan damai di berbagai lingkungan. Keberadaan hukum itu memiliki arti penting dalam masyarakat, seperti memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Yang kedua, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Yang ketiga, memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Dan yang keempat itu menciptakan ketertiban dan ketentraman. Kemajuan suatu bangsa dapat kita lihat dari tingkat kesadaran dan ketaatan hukum warga negaranya. Jadi semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukumnya, maka akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebenarnya masyarakat Indonesia itu sudah mengetahui dan memahami arti penting hukum bagi kehidupan. Akan tetapi, masih banyak dari mereka itu yang secara sadar masih melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Sehingga seharusnya setiap perbuatan yang melanggar hukum itu harus dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat sangat banyak ragamnya. Misalnya terdapat sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi dari segi tujuannya itu sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Berikut ini sanksi dari macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama ada norma agama, yaitu peraturan hidup yang berisi perintah, larangan, serta ajaran yang berasal dari Tuhan. Sehingga sifat dari norma agama ini itu mutlak dan tidak dapat diubah. Kemudian sanksinya itu berupa dosa. Contoh dari norma agama ini yaitu sholat 5 waktu bagi orang muslim, kemudian tidak berjudi dan suka beramal, dan lain-lain. Pada norma agama, sanksinya itu tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia. Lalu norma yang kedua ada norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Jadi dengan adanya norma kesusilaan ini, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya itu mengerjakan ujian dengan jujur. Kedua, jujur dalam berkata. Yang ketiga, menolong orang yang kesulitan. Sanksi dari norma kesusilaan ini berupa merasa tertekan, tidak tenang, dan gelisah. Sanksi dari norma kesusilaan ini bersifat tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakannya. Lalu yang ketiga ada norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat. Contohnya itu ada menjaga tutur kata, menggunakan pakaian
pakaian yang sopan, lalu bertamu dengan sopan. Sanksi dari norma kesopanan ini berupa cemoohan, celaan, dan pengucilan. Kemudian yang keempat ada norma hukum, yaitu peraturan hidup yang dibuat lembaga kekuasaan negara dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat. Contohnya itu seperti wajib membayar pajak, taat berlalu lintas, dan tidak melakukan tindakan pidana. Sanksi dari norma hukum itu tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Sanksinya ini bisa berupa kurungan, penjara, maupun denda. Keberhasilan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Pertama, ada substansi hukum, yaitu produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan harus disajikan dengan jelas, mudah dipahami, serta benar-benar memberikan jawaban terhadap persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Yang kedua, penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan lembaga resmi yang bertugas untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dan negara. Jadi apabila aparat penegak hukum itu tidak memiliki kemampuan serta integritas moral yang andal, proses penegakan hukum itu akan terhambat, sehingga keadilan bagi masyarakat tidak akan terwujud. Yang keempat, masyarakat. Prasarana. Sarana dan prasarana ini bisa mencakup tenaga manusia berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Apabila hal-hal tersebut tidak dapat terpenuhi, maka mustahil untuk penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Makin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Sehingga untuk menegakkan hukum di sini diperlukan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Yang terakhir, kebudayaan. Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, proses penegakan hukum akan semakin mudah. Guna meningkatkan masyarakat agar patuh terhadap hukum, maka di sini terdapat berbagai cara, yaitu dalam bentuk tindakan. Artinya dapat dilakukan dengan memperberat ancaman hukuman atau memperketat pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Jadi apabila terdapat seseorang yang melanggar aturan, maka harus segera dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, bisa melalui pendidikan atau education. Artinya pendidikan itu dapat dilakukan secara formal maupun informal. Bisa melalui lembaga pendidikan resmi seperti bersekolah di SMP, SMA, dan sebagainya. Kemudian informal itu bisa melalui mengikuti seminar ataupun kampanye dan lain-lainnya. Dengan melakukan kedua upaya tersebut, diharapkan masyarakat dapat patuh terhadap hukum, sehingga terciptanya suatu masyarakat yang tertib dan tentram. Demikian materi yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Terima kasih. Mungkin untuk saran ataupun kritikannya bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.